Matahari memundurkan diri kembali ke peraduan berganti tugas dengan sang bulan untuk menerangi bumi yang mulai memasuki kegelapan malam. Semilir angin bertiup lembut menabrak apapun yang menghalanginya, memberikan sensasi dingin bagi yang tersentuhnya. Berbeda halnya dengan suasana dalam sebuah rumah megah nan mewah berlantai 4. Dalam ruangan gelap temaram yang sangat luas itu, hawa panas dan tegang terasa melingkupi udara sekitar, yang berasal dari seorang pria berdiri memunggungi dua pria lain berjas hitam rapih yang sebagai anak buahnya. Pria berkemeja putih yang hanya terlihat punggung tegapnya itu sedikit membalikan badan, memperlihatkan sisi wajahnya yang sedang tersenyum menyeringai penuh rencana. Jadi, dia sedang tertarik dengan wanita ini ya? Suara bass terdengar licik terucap dari pria tersebut, sembari memandangi sebuah lembaran foto seorang gadis berjas kedokteran, yang sepertinya dipotret secara diam-diam. Iya tuan, dan menurut sumber informasi, dokter tersebut bukan hanya disukai oleh Jonathan Andinata saja, melainkan Samuel Jacqueline pun ikut tertarik. Gelak tawa menggelegar penuh kesenangan seakan baru saja menemukan mainan baru yang disukainya. Dua saudara yang sangat bodoh. Bagaimana reaksi mereka ketika melihat mainannya rusak ya? Seringai jahat terulas di bibir tipis lelaki itu sambil menatap dalam nan tajam pada lembaran foto. Kau? Iya tuan. Jalankan seperti biasanya. Baik tuan. Pria berjas rapih itu menunduk sebagai penghormatan. Kembali pria itu menyeringai jahat, diakhiri gumaman pelan tersirat dendam yang mendalam dalam kalimatnya. Sepertinya akan menyenangkan melihat dua burung sekaligus sayapnya patah hanya dalam satu tembakan. Sementara di sisi lain bagian rumah sakit, Samuel baru saja keluar dari dalam sebuah ruangan staf teknisi medis, tempat pencarian informasi data para pasien yang berobat serta petugas yang bekerja di rumah sakit. Dia kembali menatap dan membaca tulisan yang tertera di berkas yang tengah dipegangnya. Ternyata benar, Salsabila yang itu. Lalu tangan lainnya merogoh ponsel dari dalam saku jas. Dia mendial sebuah nomor dan menempelkan benda pipih tersebut ke telinga. Halo? Tumben kau telepon? Apa kau merindukanku, Sam? Suara pria dari seberang telepon menyapa terlebih dahulu. Decak Samuel kembali, kedua netra peraknya menatap berkas yang tengah dipegangnya. Berhenti bercanda, Devan. Aku hanya ingin memastikan satu hal padamu. Apa itu? Kali ini suara Devan terdengar serius. Apa kau masih ingat dengan wanita bernama Salsabila? Salsabila ya? Terjeda sejenak, Devan terdengar sedang berpikir mengingat. Oh, gadis primadona kampus yang terus mengejarmu itu kan? Berhenti berbicara seolah wanita itu paling cantik sedunia. Kesal Samuel tak suka membahas masa lalu. Memang benar, dia wanita cantik kan? Bahkan saat itu dia mendapat gelar primadona kampus. Tapi ada apa nih? Kau bertanya soal dia padahal sudah sangat lama. Apa kau merasa bersalah karena sudah menolak dia mentah-mentah? Hentikan fantasi gilamu. Kau kan tahu kalau yang diincar wanita gila itu adalah Kak John. Samuel mulai melangkahkan kaki pelan. Oh iya dah. Tapi kalau diingat-ingat, memang gila juga sih si primadona ini. Berani mendekatimu hanya karena ingin dekat dengan si John. Jelas sajalah kau langsung menendangnya secara kasar. Berhenti mengingat masa yang tak penting. Sekarang kembali ke masa yang serius. Apa itu? Kau bisa kan mencari tahu pergerakan si Salsabila itu akhir-akhir ini? Terdengar helaan napas pelan dari seberang telepon sebelum menjawab. Sam, apa kau masih mencurigai dia terlibat dengan kelompok itu? 9 tahun lalu kan dia tidak terbukti bersalah dan tidak terlibat dengan mereka. Ya, meskipun menurut kemungkinan besar dia bersekongkol.
Sorot mata Samuel terlihat menajam, terkandung emosi berkecamuk saat kelebatan masa lalu tragedi yang menimpa Jonathan juga sang kekasih kakak sepupunya itu tergambar jelas di ingatan. Dia mendesah berat, memejamkan mata, menekan perasaan kesedihan dan perih dalam dada. Selalu bersikap hati-hati terhadap orang yang patut dicurigai sudah menjadi sifatku. Dan apalagi sekarang hal ini menyangkut keselamatan wanita yang aku cintai. Hah? Wanita yang kau cintai? Suara Devan terdengar terkejut mendengar pernyataan tersebut. Sam, jangan bilang perkataan si John itu benar. Kalau kau menyukai gadis sahabatnya Alita. Senyuman tipis terulas di bibir Samuel, menundukkan kepala melanjutkan berbicara dengan nada rendah. Benar, aku menyukai calon tunanganku. Calon tunangan? Maksudmu? Gadis itu adalah tunanganku. Dan gara-gara kakak sepupuku, saat ini dia sedikit menghindar dari statusnya. Tawa ketidakpercayaan dari Devan. Sam, kau sedang bercanda kan? Kau kan paling anti soal percintaan, bahkan sering menganggap percintaan itu merepotkan. Sejenak keheningan, Samuel tidak menjawab pertanyaan itu. Lalu dengan wajah serius dia menghela napas pelan dan melanjutkan berbicara. Sudahlah, sebaiknya kau lakukanlah apa yang aku pinta tadi, karena hanya kau yang bisa membantuku. Wah, gila. Samuel, kau sudah dewasa ternyata. Devan menimpali tak percaya dengan yang didengarnya itu. Benar, aku sudah tergila-gila dengan wanita yang bernama Mekaira itu. Sampai-sampai ingin rasanya aku membawa dia ke tempat yang sangat jauh dari pandangan orang yang menginginkan dia. Sam, terjeda sejenak terdengar hela napas pelan dari seberang. Kau sedang tidak serius kan melakukan hal gila seperti itu? Kau tahu kan, kakak sepupumu itu baru saja sembuh dari luka lama karena kedatangannya. Tatapan hasrat ingin memiliki dari sorot mata Samuel perlahan kian memudar. Tersadar akan ucapannya. Aku tahu itu. Makanya aku sedang berusaha menahan diri. Baiklah, lupakanlah ucapanku tadi. Kembali lagi ke inti pembicaraan. Bagaimana kau bisa melakukan apa yang kupinta? Seperkian detik keheningan dari seberang sebelum akhirnya Devan menjawab menyetujui. Baiklah, aku akan menyelidiki wanita itu. Baguslah, dan pastikan tak ada pihak yang tahu dulu soal penyelidikan ini. Iya, aku juga paham, Sam. Lalu panggilan pun berakhir. Samuel menatap layar ponsel yang menampilkan foto Mekaira tersenyum ceria. Sepertinya aku harus memantaumu terus, agar kecemasanku sedikit hilang. Dia kembali melanjutkan berjalan sembari memasukkan ponsel ke dalam saku jas.